Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Sahabat touring yang berbahagia, ayo touring-touring guys. Kali ini aku touring lintas pulau guys, yaitu ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yuk kita ikuti perjalanan touring kali ini, tonton sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sahabat touring yang berbahagia, yuk kita telusuri daerah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah turun dari kapal di Pelabuhan Lembar Lombok Barat, menuju tempat istirahat untuk memulihkan tenaga selama perjalanan dari Denpasar menuju Pelabuhan Padang Bay, Bali, menyeberang dengan kapal feri menuju Pelabuhan Lembar Lombok. Waktu perjalanan menyeberang selama 5 jam. Sangat penat dan capek, namun terbayar dengan suasana hati yang senang karena hobi. Sekilas cerita Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan salah satu dari 2 pulau besar yang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Pulau Lombok terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Pulau Lombok, jumlah penduduk pada tahun 2022, 3.869.194 jiwa, adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi, menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Namanya berasal dari Sasak Lombok, yang artinya lurus, jujur. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Topografi Pulau Lombok didominasi oleh morfologi gunung berapi karena keberadaan Gunung Rinjani di bagian utara. Gunung Rinjani termasuk gunung berapi tipe A. Ketinggian Gunung Rinjai mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, dan menjadikannya gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung ini terakhir meletus pada bulan Juni-Juli tahun 1994. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak di tengahnya dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Daerah selatan pulau ini sebagian besar terdiri atas tanah subur yang dimanfaatkan untuk pertanian. Komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini antara lain jagung, padi, kopi, tembakau dan kapas. Penduduk asli di Pulau Lombok adalah suku Sasak sekaligus yang menjadi etnis mayoritasnya. Suku Sasak memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, Tionghoa, dan Arab. Desa suku Sasak yang dijadikan tempat wisata adalah Desa Sade. Masyarakat Desa Sade masih melestarikan keunikan adat suku Sasak, seperti bentuk bangunan rumah tinggal, tradisi kawin culik, dan pohon cinta. Desa Sade terletak di wilayah Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sekitar 50 km arah tenggara Kota Mataram ibu kota NTB dan 19 km dari Kota Praia ibu kota Lombok Tengah. Bahasa komunikasi, di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, penduduk Pulau Lombok
terutama suku Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar penduduk Pulau Lombok terutama suku Sasak menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali, penganut Kristen, Buddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, dan terutama dipeluk oleh para pendatang dari berbagai suku dan etnis yang bermukim di pulau ini. Pulau Lombok berbeda dengan Pulau Bali. Kalau Pulau Bali mendapat predikat Pulau Seribu Pura, karena mayoritas warga masyarakat Bali beragama Hindu, kalau Pulau Lombok mendapat predikat Pulau Seribu Masjid, karena mayoritas warga masyarakat Lombok beragama Islam. Kenapa Lombok diberi predikat Pulau Seribu Masjid? Hal ini setelah ditelusuri, ternyata julukan ini memang sepadan dengan fakta yang ada. Terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar di 518 desa di Pulau Lombok. Setelah istirahat menghilangkan capek, terus melanjutkan perjalanan dari Labu Api Lombok Barat ke destinasi wisata kawasan Mandalika. Sekilas cerita Mandalika, nama Mandalika terkait erat dengan legenda Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah putri yang sangat cantik, putri dari tokoh suku Sasak yang terkemuka, dan kecantikannya menghipnotis semua laki-laki, bahkan hingga luar Pulau Lombok. Suatu ketika Putri Mandalika kewalahan menerima banyak pinangan dari para pelamar yang menyukainya. Maka Putri Mandalika pergi menenangkan diri dan bersemedi di Bukit Segar. Keesokan harinya Putri Mandalika mengumpulkan seluruh para lelaki yang menyukainya di Bukit Segar. Ternyata Putri Mandalika tidak memilih satu lamaran lelaki yang menyukainya. Justru Putri Mandalika menghempaskan badannya ke gulungan ombak laut Pantai Segar dan menghilang tanpa jejak. Setelah sang putri menghilang, terjadi keajaiban di Pantai Segar dipenuhi cacing berwarna-warni. Masyarakat lokal mempercayainya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Dengan legenda Putri Mandalika maka muncullah upacara Bau Nyale, yaitu upacara ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Upacara ini diadakan setiap tahun bersamaan dengan munculnya cacing berwarna-warni di pantai Bukit Segar. Upacara Bau Nyale sangat menjadi perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Warga masyarakat beramai-ramai sangat antusias mencebur ke air laut dangkal pantai Bukit Segar untuk menangkap cacing jelmaan Putri Mandalika. Akses jalan sangat bagus lancar karena melalui jalan bypass, di Lombok belum ada jalan tol. Setelah melewati jalan bypass Bil Mandalika, kita memasuki wilayah Mandalika, dengan ucapan di bundaran, "Welcome to Mandalika", melewati jalan sebelah kanan untuk menuju lokasi sirkuit Mandalika. Dalam beberapa menit telah sampai di area sirkuit Mandalika. Sekilas sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit MotoGP kelas dunia. Sirkuit ini berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sirkuit ini dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November tahun 2021. Pembangunan sirkuit Mandalika menelan biaya 1,1 triliun rupiah. Sirkuit ini dibangun dengan teknik aspal terbaru, stone mastic aspal, partikelnya tidak terlalu rapat atau terlalu panjang, sehingga permukaannya sangat rata. Panjang sirkuit 4,3 km, 17 titik tikungan dengan 11 mengarah ke kanan 6 lainnya mengarah ke kiri. Luas area keseluruhan sirkuit Mandalika sebesar 1035,67 hektar. Sirkuit Mandalika mampu menampung penonton ratusan ribu orang, tempat duduk 50.000 orang, tribun berdiri menampung 138.000 orang. Sirkuit Mandalika dibangun menghadap Samudera Indonesia, berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation. Untuk dapat melihat alur jalan sirkuit saya pergi sisi belakang sirkuit, yaitu naik ke Bukit Seger. Dari Bukit Seger ini saya bisa melihat alur jalan sirkuit dengan jelas, namun itu pun tidak terlihat seluruhnya. Bukit Seger itu adalah bukit di sebelah sisi belakang sirkuit Mandalika milik pribadi seseorang. Mungkin dari bukit ini kita dapat melihat event MotoGP dengan bagus dan gratis. Sekilas cerita Mandalika, nama Mandalika terkait erat dengan legenda Putri Mandalika. Putri Mandalika adalah putri yang sangat cantik, putri dari tokoh suku Sasak yang terkemuka, dan kecantikannya menghipnotis semua laki-laki, bahkan hingga luar Pulau Lombok. Suatu ketika Putri Mandalika kewalahan menerima banyak pinangan dari para pelamar yang menyukainya. Maka Putri Mandalika pergi menenangkan diri dan bersemedi di Bukit Seger. Keesokan harinya Putri Mandalika mengumpulkan seluruh para lelaki yang menyukainya di Bukit Seger. Ternyata Putri Mandalika tidak memilih satu lamaran lelaki yang menyukainya. Justru Putri Mandalika menghempaskan badannya ke gulungan ombak laut pantai Seger dan menghilang tanpa jejak. Setelah sang putri menghilang, terjadi keajaiban di pantai Seger dipenuhi cacing berwarna-warni. Masyarakat lokal mempercayainya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Dengan legenda Putri Mandalika maka muncullah upacara Bau Nyale, yaitu upacara ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Upacara ini diadakan setiap tahun bersamaan dengan munculnya cacing berwarna-warni di pantai Bukit Seger. Upacara Bau Nyale sangat menjadi perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Warga masyarakat beramai-ramai sangat antusias mencebur ke air laut dangkal pantai Bukit Seger untuk menangkap cacing jelmaan Putri Mandalika. Dari Bukit Seger ini, melanjutkan perjalanan ke pantai Kuta Mandalika. Dari Bukit Seger sirkuit Mandalika ke pantai Kuta Mandalika berjarak 8,5 km dengan waktu tempuh 14 menit. Karena waktunya sudah sore maka sampai di pantai Kuta Mandalika sudah gelap dan hampir masuk waktu azan maghrib, namun masih bisa ambil gambar seadanya.
Dengan aura sinar matahari semburat merah dan hitam nampak pesona indah di Pantai Kuta Mandalika. Dari Pantai Kuta Mandalika lanjut jalan ke Hotel The Jayakarta Beach Resort and Spa Lombok, untuk istirahat dan menikmati tidur malam.
Hotelnya sangat recommended, bagus, indah dan nyaman. Bagian belakang hotel menghadap ke pantai sangat bagus untuk santai sambil melihat pemandangan laut. Di area pantai banyak warga masyarakat suku Sasak yang menjajakan souvenir gelang rajut, mutiara dan tenun asli Sasak Lombok. Bangun pagi terasa segar, menikmati udara pagi di pinggir pantai sambil menunggu sarapan pagi yang disediakan Hotel The Jayakarta.
Ternyata pagi-pagi sekali sudah ada pedagang souvenir dan tenun berderet di sepanjang pantai di belakang hotel. Belanja-belanja dikit untuk oleh-oleh saudara, teman dan sahabat karib di rumah. Sarapan pagi bersama sambil menikmati pemandangan pantai. Usai sarapan prepare check out untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jam 9 check out dari Hotel The Jayakarta melanjutkan perjalanan ke area Senggigi Beach View. Senggigi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa merupakan satu dari 6 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lombok Barat. Desa Senggigi berbatasan dengan Samudera Indonesia sehingga mempunyai pantai Senggigi yang bagus dengan riak gelombang yang cocok untuk surfing atau selancar dan snorkeling. Ragam pesona pantai Senggigi tidak diragukan lagi keindahannya, salah satunya pemandangan Gunung Agung di Bali, menikmati sunset dengan latar Gunung Agung.
Di samping itu kini dibuatkan tempat oleh pemerintah yaitu Senggigi View. Dari tempat ini kita dapat melihat hamparan pesona area Senggigi sejauh mata memandang sangat indah. Senggigi ini merupakan tempat berkumpulnya kaula muda untuk spot foto dan di bulan Ramadan, Senggigi View ini dimanfaatkan untuk ngabuburit menunggu buka puasa. Ikutan mampir di pantai mumpung di Senggigi, minum kelapa muda dan ngopi sambil menikmati keindahan pantai. Dari Pantai Senggigi, melanjutkan perjalanan ke Masjid Islamic Center Lombok. Islamic Center Lombok merupakan salah satu destinasi wisata religi yang perlu dikunjungi. Masjid Islamic Center Lombok terletak di Kelurahan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Masjid Islamic Center NTB, termasuk yang termegah dan terbesar ke-6 di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal dan Masjid Islamic Center Samarinda. Islamic Center Lombok memiliki nama resmi Masjid Hubul Watan Islamic Center, diresmikan pada 2013 dan menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata religi, aktivitas keagamaan, dan pasar seni. Seluruh kegiatan pengkajian Islam dan studi sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat dipusatkan di Islamic Center Lombok sejak 2014.
Setelah dari Masjid Islamic Center Lombok, terus melanjutkan perjalanan ke Kota Mataram melihat deretan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Berhenti sebentar untuk spot foto di 0 km Kota Mataram. Melanjutkan perjalanan mencari makan siang di warung kuliner bebek goreng dan minum es teler durian. Rasanya badan seger kembali, kemudian mencari tempat istirahat untuk memulihkan tenaga, persiapan balik ke Pulau Bali. Sekarang untuk melanjutkan perjalanan pulang dan perjalanan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Lembar Lombok. Sayonara selamat tinggal Pulau Lombok, jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, jika ada umur yang panjang kita akan berjumpa kembali. Demikian perjalanan touring lintas pulau ini, semoga menjadi inspirasi dan motivasi sahabat touring dan para bikers se-Indonesia. Salam jumpa di acara touring di lokasi yang lain. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.